Menurut ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman, harga komoditas yang tinggi ini memang rezeki nomplok untuk Indonesia, yang menambah pundi-pundi penerimaan negara dari sektor ekspor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menyalip pertumbuhan ekonomi China dan juga Amerika, dua raksasa ekonomi dunia menurut laporan terbaru IMF. Apa rahasianya? Apakah memang perekonomian Indonesia sudah kebal dari resesi? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindoh, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindoh di Facebook, Instagram, dan TikTok. Untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindoh, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. International Monetary Fund atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% di tahun 2022 ini dan 5,2% di tahun depan, di tahun 2023. Prediksi ini lebih tinggi daripada prediksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi China yang jatuh dari sebelumnya 8,8% di tahun 2021. Sekarang, di tahun 2022, prediksinya hanya sekitar 3,3% saja. Lebih tinggi juga dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang hanya 2,3% saja di tahun 2022 ini. Nah, apa rahasianya? Kenapa di tengah terpaan resesi global, perekonomian Indonesia malah berjaya? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada beberapa hal yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini kuat. Yang paling utama adalah pengendalian pandemi yang baik belakangan ini. Meskipun angkanya sempat naik lagi gara-gara varian baru, tapi penanganan kasusnya masih bisa terkendali dengan baik, sehingga aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan dengan normal, dan roda perekonomian pun bisa bergulir dengan kencang. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas internasional ini menjadi angin segar untuk neraca perdagangan Indonesia yang sukses surplus selama 26 bulan berturut-turut, di saat banyak negara lain justru mengalami defisit yang parah. Menurut ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman, harga komoditas yang tinggi ini memang rezeki nomplok untuk Indonesia, yang menambah pundi-pundi penerimaan negara dari sektor ekspor. Sebenarnya tidak hanya ekspor, sektor impor pun bertumbuh cukup baik tahun ini. Kenapa? Karena aktivitas masyarakat yang meningkat membuat kegiatan produksi dalam negeri juga bergerak cepat, sehingga permintaan bahan baku dan modal pun terdongkrak pesat. Sebelumnya, naiknya tingkat inflasi juga sempat menjadi momok yang menghantui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kelihatannya pemerintah berhasil meredam inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan adalah dengan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk memberikan subsidi, terutama subsidi energi. Jadi tidak heran, walaupun di negara lain harga BBM sudah menggila, harga beberapa jenis BBM di Indonesia masih cukup murah. Karena subsidi energi itu tadi. Walaupun memang pembeliannya dibatasi ya, karena supaya tepat sasaran dan tidak membuat APBN jebol ujung-ujungnya. Kestabilan harga BBM saat inilah yang membuat aktivitas dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Sehingga inflasi pun dapat diredam dan dapat dipertahankan tingkatnya di bawah 5% saja. Maka tidak heran, dengan permintaan dalam negeri yang sehat, pertumbuhan ekspor yang stabil, kebijakan fiskal yang tepat, dan penanganan COVID yang solid, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai sesuai perkiraan IMF sebelumnya. Tapi apakah perekonomian Indonesia benar-benar kebal resesi? Sama sekali tidak akan goyah. Sri Mulyani juga memperingatkan bahwa ada hal-hal yang berpotensi mengguncang jatuh perekonomian Indonesia yang perlu juga diperhatikan. Yang pertama adalah guncangan dari kenaikan harga barang secara global. Akibat dari resesi global dan efek konflik Rusia-Ukraina,
pasokan komoditas dunia menjadi berkurang jauh dan membuat harganya naik, terutama di sektor energi dan juga sektor pangan. Ini bisa jadi mengerek harga BBM dan juga pangan di Indonesia juga. Jika tidak dikendalikan, ini bisa menekan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Guncangan kedua dapat berasal dari perubahan kebijakan moneter negara maju seperti di Amerika Serikat. Seperti contohnya kenaikan suku bunga acuan The Fed yang agresif saat ini, yang bisa jadi berpengaruh pada nilai tukar rupiah. Kalau ini terjadi, hal ini bisa jadi membuat nilai utang Indonesia tiba-tiba membengkak hanya karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah perekonomian Indonesia memang kebal resesi ke depannya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik. Sampai jumpa di video-video berikutnya.